Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1373. Aku mengandalkanmu. Ji Meiyan jelas-jelas tidak menyukai tatapan Meng Tianhua padanya. Namun, Ji Meiyan yang sudah terbiasa dengan tatapan serakah para lelaki, tidak peduli. Sebaliknya, dia menghentikan mobilnya, membuka pintu, dan keluar. Meng Tianhua bergegas menghampiri dan berkata, "Halo, Direktur Ji, senang bertemu dengan Anda." Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ji Meiyan, tetapi Ji Meiyan mengabaikannya. Menurut dia, berjabat tangan dengan orang mesum seperti itu adalah sebuah penghujatan. Lagi pula, sekarang dia sudah menjual perusahaannya kepada saya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berjabat tangan dengan saya? Oleh karena itu, Meng Tianhua tidak diberi wajah sama sekali. Meng Tianhua tersenyum canggung dan menarik tangannya. Sekarang dia sangat jelas bahwa tidak seorang pun akan mendukungnya, apapun yang ingin dia lakukan. Bahkan jika mereka tidak puas, itu tidak ada gunanya, tidak seorang pun akan mendukungnya. Lebih baik baginya untuk menghadapi kenyataan. "Apakah kalian semua sudah siap?" Ji Meiyan memandang Meng Tianhua dan bertanya. "Sudah siap, kontraknya sudah ditandatangani, sekarang tinggal pengumuman saja." "Kalau begitu, umumkan saja, kau boleh pergi kalau sudah selesai," Ji Meiyan berkata dengan sangat tenang, seolah-olah dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi kepada Meng Tianhua. Dan sepertinya dia sangat kesal dengan Meng Tianhua. Meng Tianhua dipukul berulang-ulang, dan dia merasa sangat buruk. Di masa lalu, dia adalah ketua perusahaan, dia adalah langit dan raja perusahaan. Namun kini, dia bukan siapa-siapa di sini dan dia harus pergi dalam keadaan menyedihkan, merasa seperti seorang pecundang. Namun faktanya adalah fakta dan tidak dapat diubah. Jika tidak diakuisisi, saya khawatir saya tidak akan mampu mengatasi masalah penggelapan pajak saya sekarang. Keluarga Wu tidak berdaya dalam masalah ini. Dia menatap staf di lokasi dan berkata, "Saya sekarang menyatakan." Didi, tiba-tiba, serangkaian klakson mobil berbunyi, mengganggu suara Meng Tianhua. Meng Tianhua menjadi semakin marah. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bersinar. Pada akhirnya, dia melihat ke belakang dengan marah. Bahkan wajah Ji Meiyan pun dipenuhi amarah. Siapa yang sengaja membuat masalah? Sebuah konvoi melaju masuk, dipimpin oleh Koster. Mobil berhenti dan pintunya terbuka. Ji Fei adalah orang pertama yang keluar dari mobil, diikuti oleh seorang pengawal, dan kemudian Si Bin digendong turun. Ketika Ji Meiyan melihat Ji Fei, alisnya berkerut membentuk huruf Cuan, dan dia sangat tidak senang. Entah karena konflik selama pertemuan kemarin atau karena peringatan kakeknya, dia sangat tidak senang. Mengapa Ji Fei harus dianggap begitu serius? Ji Fei seakan tak menyadari kehadiran Ji Meiyan, dan menatap langsung ke arah Meng Tianhua. "Apakah kamu menabrak orang itu?" Ketika Meng Tianhua melihat Si Bin, dia tentu saja mengenalinya, dan dialah yang mengatur orang untuk memukulinya. Melihat Ji Fei datang untuk menanyainya, dia merasakan kepanikan dalam hatinya dan tanpa sadar menatap Ji Meiyan. Meskipun Ji Meiyan tidak ingin ikut campur dalam hal-hal ini, dia tetap berdiri dan menatap Ji Fei. "Ini adalah grup Tianhua milik keluarga Ji kami. Kamu tidak memenuhi syarat untuk datang." Ji Fei tersenyum tenang. "Saya tidak tahu tentang grup Tianhua Anda. Saya hanya tahu bahwa saudara saya dipukuli, dan saya menginginkan keadilan." "Kakak kamu?" Ji Meiyan menatap Ji Fei dengan jengkel dan jijik lalu bertanya.
Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk Si Bin. Si Bin, ketua grup Li, saudaraku. Ketika Ji Meiyan menoleh, dia melihat seorang pria yang ditutupi perban obat, dengan wajah yang tidak jelas, dan bengkak dan merah seperti kepala babi. Bagaimana dia bisa terlihat seperti seorang ketua? Sebaliknya, Si Bin melihat gaun merah dan penampilan cantik Ji Meiyan, merasa seolah-olah tersengat listrik. Rasanya seperti orang yang telah dicarinya selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul. Jantungnya berdetak sangat kencang sehingga dia bahkan lupa akan rasa sakitnya. Akan tetapi, karena ia terbaring di ranjang rumah sakit, tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ji Meiyan sangat peka terhadap tatapan Si Bin, dan menjadi semakin kesal. Dia menatap Meng Tianhua dengan nada dingin. Apakah kamu memukulnya? Meng Tianhua sangat marah kemarin karena perusahaannya sendiri akan diakuisisi. Ketika Si Bin datang untuk membahas akuisisi, dia tidak tahu bahwa Ji Meiyan ingin mengakuisisinya. Dia juga tidak tahu bahwa keluarga Wu telah memberikan kompensasi kepada Meng Tianhua. Jadi dia langsung memberikan 2 miliar. Hal ini benar-benar menyulut kemarahan Meng Tianhua, dan dia langsung memerintahkan orang-orang untuk memukul Si Bin dengan keras. Jika bukan karena Si Bin adalah orang Ji Fei dan Ji Fei memiliki Qin Jie dari Fei Tang Mansion di sisinya, dia pasti ingin membunuhnya secara langsung. Dia sama sekali tidak bisa menerima orang lain memandang rendah atau menghukumnya. Sekarang, Ji Fei membawa orang ke pintunya, dan dia benar-benar takut. Namun, ketika teringat keluarga Wu di belakangnya, dia tetap menegakkan punggungnya. Dia datang ke sini untuk merebut perusahaan dengan harga murah, jadi aku menghajarnya. Aku hanya bertanya apakah kau memukulnya. Ji Fei bertanya lagi dengan dingin. Meng Tianhua merasa seluruh tubuhnya bergetar dan dia merasa sedikit gugup. Namun, dia segera menyesuaikan diri dan berkata, "Saya sudah menjual perusahaan itu kepada Direktur Ji. Kamu mencoba mencuri perusahaan Direktur Ji." Wah, Qi Yuan tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya tanpa peringatan. "Mengapa kamu berbicara omong kosong seperti itu? Tuan kami bertanya apakah kamu memukul seseorang." Ah, Meng Tianhua menjerit kesakitan, dengan cepat menutupi wajahnya yang merah, menatap Ji Meiyan di sebelahnya dan berkata, "Direktur Ji, saya mencoba menjual perusahaan kepada Anda." Ji Meiyan sangat marah dengan serangan langsung Qi Yuan. Apapun alasannya, Si Bin datang untuk membeli perusahaan hanya untuk bersaing dengannya. Dan keputusan Meng Tianhua untuk tidak menjualnya membantunya, yang layak mendapatkan pengakuannya. Ji Fei, orang-orangmu dipukuli. Kau harus mencari alasanmu sendiri. Mengapa kau berlari ke sini? Lagi pula, jika orang-orangmu tidak datang ke sini, mengapa Direktur Meng memukulinya? Dia yang meminta. Wah, Qi Yuan mengangkat tangannya dan menamparkan Meng Tianhua lagi. Ah, jeritan Meng Tianhua menjadi semakin menyedihkan. Pipinya menjadi merah dan bengkak, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Dia yang meminta. Qi Yuan menjawab langsung mewakili Ji Fei. Ji Meiyan sekarang sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan kesabarannya dan bahkan berbicara dengan Ji Fei. Tetapi Ji Fei mengabaikannya dan bahkan membiarkan Qi Yuan memukul orang. Bukankah ini tamparan yang disengaja di wajahnya? Ji Fei, apakah kamu tidak takut aku akan memanggil polisi? Wah, Qi Yuan menamparkan Meng Tianhua 2 kali lagi. Panggil polisi, biarkan polisi melihat apa arti kesombongan. Dia mengabaikan kemarahan Ji Meiyan begitu saja. Mereka bahkan menggunakan tindakan mereka untuk memberitahu Ji Meiyan bahwa mereka bahkan lebih marah daripada Ji Meiyan sendiri. Ji Meiyan sangat marah hingga tubuhnya gemetar.
Emosinya sudah meluap-luap, dan sekarang menjadi semakin kuat. Ji Fei benar-benar mengabaikan kemarahan Ji Meiyan. Ji Meiyan melindungi Meng Tianhua, tetapi dia hanyalah seekor anjing. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudaranya? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu terjatuh? Si Bin adalah saudaranya, saudara dibanding anjing. Qi Yuan tidak memukul cukup keras. Awalnya, Meng Tianhua ingin berpura-pura menderita. Ia sengaja diam dan menahan rasa sakit karena dipukuli, membuat Ji Meiyan marah dan maju untuk membantu menamparkan wajah Ji Fei. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus dipukuli, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Dia berteriak dengan keras, "Itu benar," menangis. "Direktur Ji, aku mengandalkanmu." Dengan bunyi plop, dia berlutut di hadapan Ji Meiyan. Dia ingin membuat taktik menyiksa diri lebih realistis dan bersiap pergi ke keluarga Wu untuk menerima hadiah. Bab 1374. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ji Meiyan tidak menyangka Meng Tianhua tiba-tiba berlutut, yang juga tidak terduga baginya. Sekarang, ini sedikit dilema. Ketika dia marah pada orang-orang Ji Fei, mereka mengabaikannya begitu saja dan tidak menerimanya sama sekali. Tetapi Meng Tianhua meminta bantuan dari dirinya sendiri. Kemarin Meng Tianhua berhasil menyelamatkan grup Tianhua untuk dirinya sendiri. Sekarang dia berlutut dan memohon. Jika dia tidak bisa membantu pihak lain, akan memalukan baginya jika berita itu tersebar. Terutama karena dia adalah anggota keluarga Ji, salah satu dari 4 keluarga besar. Bukankah itu membuatnya tampak tidak kompeten? Yang lebih penting, jika insiden ini berdampak negatif pada Tianhua Group, maka akan lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Ji Fei dengan mata marah. "Jika kamu tidak segera meminta maaf kepada Meng Tianhua atas masalah ini, aku tidak akan pernah melupakannya." Qi Yuan tidak punya pilihan selain menyerah pada Ji Fei. Qi Yuan mencibir dan berkata, "Kau ingin meminta maaf, itu mudah." Wah, dia menamparkan Meng Tianhua 2 kali lagi. Ledakan, Meng Tianhua yang sedang berlutut di tanah langsung jatuh ke tanah. Kepalanya membentur tanah dengan suara tumpul, dan wajahnya penuh memar. Ji Meiyan merasa jantungnya hendak meledak karena marah, dan dia hampir saja merobek kancing bajunya sendiri karena marah. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. "Kamu boleh minta maaf kalau kamu mau. Setelah kita menghajar Meng Tianhua sampai tingkat cedera yang sama seperti si Bin, kita akan saling minta maaf." Qi Yuan menatap Ji Meiyan yang marah dan berkata dengan dingin. Saling meminta maaf, Ji Meiyan tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Hatinya dipenuhi amarah dan kekesalan. "Ji Fei, kamu gila, memukul orang itu melanggar hukum." "Oh," Qi Yuan terkekeh lagi dan berkata, "Jika kamu menang, itu hanya buang-buang waktu. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu meminta maaf, kan?" Patah, terdengar suara keras tulang patah. Apa-apaan teori ini? Suara marah Qi Yuan terdengar. Semua orang melihat dan melihat bahwa kakinya tepat berada di kaki kanan Meng Tianhua. Kaki kanan Meng Tianhua memiliki jejak kaki yang cekung, persis seperti jejak kaki yang tertinggal di salju. Darah langsung membasahi tanah. Meng Tianhua kesakitan hingga dia menjerit seperti babi yang disembelih, dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya berubah. Wajahnya penuh kesakitan, dan butiran keringat sebesar kacang kedelai mengalir turun. Dia memeluk kaki kanannya erat-erat dengan kedua tangan. Kaki itu patah dan darah mengucur deras. Ji Meiyan yang hendak marah pun ikut terkejut saat melihat pemandangan ini.
Bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita, dan meskipun dia mendominasi, dia tidak pernah bersikap sekasar itu. Ini benar-benar kekerasan, melihat Ji Fei, Qi Yuan dan orang lain di depannya seperti melihat monster. Si Bin yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit begitu tersentuh hingga ia menangis. Panggilan, saudara, Ji Fei dan pukulan Qi Yuan membuatnya menyadari bahwa di hati Ji Fei dan yang lainnya, dia adalah seseorang yang tidak dapat diprovokasi atau disentuh oleh siapapun. Terima kasih banyak, Qi Yuan di sisi lain tidak ingin berhenti, dan menatap semua orang yang hadir. Siapa yang memukul si Bin kemarin? Berdiri sekarang dan potong lenganmu sendiri untuk menghindari rasa sakit fisik. Dia berbicara dengan suara mendominasi dan dingin. Tatapannya menyapu wajah semua orang seperti pisau tajam. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, terutama para pengawal dan petugas keamanan yang memukuli si Bin. Mereka begitu takut sehingga seluruh tubuh mereka mulai gemetar. Mereka dulunya berpikir mereka cukup kejam, tetapi di depan Qi Yuan, mereka menyadari siapa yang lebih kejam. Yang lebih penting, tendangan Qi Yuan mematahkan kaki Meng Tianhua. Bahkan jika mereka punya alat, mereka mungkin tidak bisa mematahkan kaki seseorang. Inilah bedanya. Mereka kini sangat gugup dan terus saling memandang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berdiri. Mulut Qi Yuan melengkung ke atas saat dia melihat Meng Tianhua tergeletak di tanah sambil meratap. Sungguh malang, tidak ada seorang pun yang mengaku telah menyakiti si Bin. Jadi kamu harus menanggung balas dendam sendirian. Kalau begitu aku akan terus mematahkan kakimu. Ah! Meng Tianhua berseru ketika mendengarnya. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan segera berguling menjauh dari Qi Yuan, sambil berteriak kepada orang banyak, kalian para pengawal dan petugas keamanan terlibat dalam perkelahian itu. Keluarlah dan akui kesalahanmu. Para pengawal dan penjaga keamanan sangat ketakutan sehingga kelopak mata mereka gemetar. Mereka tidak berani keluar. Tetapi tetap saja mereka ditunjukkan. Namun, mereka juga lebih takut. Berlari, saya tidak tahu siapa yang berteriak di kerumunan itu. Hulala, para pengawal dan petugas keamanan yang memukul orang akan lari. Hanya ledakan-ledakan, terdengar serangkaian suara orang jatuh ke tanah. Tepat saat orang-orang itu hendak melarikan diri, seseorang muncul di depan mereka, dan kemudian sebuah tinju besar muncul di depan mereka, dan tubuh mereka terlempar kembali. Ternyata orang-orang dari Fei Tang Mansion yang dibawa oleh Qin Jie telah lama mengawasi masalah ini, dan menahan energi mereka untuk pamer. Bagaimanapun, Ji Fei yang mengajari mereka seni bela diri. Sekarang, saudara laki-laki Ji Fei, si Bin dipukuli dan terluka parah. Mereka semua merasa sedikit malu di dalam hati mereka. Jika ini sampai keluar, mereka akan merasa malu. Jadi, lebih baik kalau orang-orang itu tidak bergerak, karena mereka tidak tahu siapa targetnya. Dan gerakan ini langsung membuatnya menjadi sasaran. Mereka semua mulai memukuli si Bin. Meng Tianhua takut anggota tubuhnya akan lumpuh, jadi dia segera berteriak keras. Semua orang potong tangan mereka. Qin Jie memerintahkan dengan suara keras. Jepret, jepret, seketika, suara retakan tulang terdengar di tempat kejadian perkara. Ah, teriakan tragis mulai terdengar liar di tempat kejadian. Itu bisa sangat menyedihkan. Bahkan Ji Meiyan, yang selalu sangat mendominasi dan bahkan mengagumkan, ketakutan hingga wajahnya memucat. Orang-orang ini terlalu kejam. Adapun Meng Tianhua, dia merasa telah mendapat untung. Melihat salah satu kakinya, itu hanya kaki yang patah. Saat dia baru saja merasa lega, Qin Jie sudah berjalan ke sisi Meng Tianhua,
Meng Tianhua, bagaimana kamu akan membayar biaya pengobatan Direktur Sibin? Ketika Meng Tianhua mendengar tentang biaya pengobatan, dia tercengang. Orang-orang Anda sendiri dipukuli seperti anjing, dan pihak lain masih ingin membayar biaya pengobatan mereka. Bukankah ini intimidasi yang ekstrim? Dia menatap Qin Jie dengan mata memohon. Namun, Meng Tianhua sama sekali tidak tergerak. Dia hanya menatap Meng Tianhua, seolah-olah dia sedang menunggu uang dan tidak akan pergi tanpa uang. Meng Tianhua buru-buru menatap Ji Meiyan. Ji Meiyan begitu takut hingga tidak berani berbicara. Ia khawatir anak buah Ji Fei akan tiba-tiba menyerangnya. Aku tidak punya uang, Meng Tianhua berbohong. Tidak apa-apa, kamu masih hidup, Qin Jie mencibir. Atas kebohongan Meng Tianhua, dia ingin memanggilnya idiot. Anda menjual perusahaan dan mengatakan tidak punya uang. Apakah Anda pikir mereka bodoh? Meng Tianhua awalnya ingin mencari alasan, dan bahkan ingin menangis miskin. Tetapi ketika dia mendengar hal itu, dia menjadi begitu takut dan langsung diam. Dia takut mati, terlebih lagi, dia juga percaya bahwa pihak lain pasti berani menginjaknya sampai mati dengan satu tendangan. Aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Meng Tianhua berkata cepat, berapa harganya? Qin Jie bertanya sambil tersenyum. Aku akan berikan padamu semua 5 miliar yang kudapatkan dari penjualan perusahaan ini. Sambil berbicara Meng Tianhua mengeluarkan cek yang diberikan Ji Meiyan kepadanya. Meskipun dia enggan, dia tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Segera, dia mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada Qin Jie tanpa melihatnya. Qin Jie mengambilnya dan melihat bahwa itu sebenarnya cek dari keluarga Wu, dan itu diberikan oleh Wu Tianze. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Jadi keluarga Wu juga memberimu 5 miliar. Meng Tianhua mendengar ini dan langsung menjadi gugup. Bukan itu, aku salah ambil. Ketika Ji Fei mendengar tentang keluarga Wu, alisnya berkerut erat. Kalau begitu, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, bersambung.